Selamat siang, saya John Wei dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Jason Lee. Jason Lee, selamat siang. Selamat siang, Pak John. Boleh perkenalkan diri dan apa yang Jason specialize di bidang mana? Ya, saya punya kantor sendiri di Los Angeles, dan kantor saya ini menangani kasus-kasus kecelakaan, imigrasi, perkara-perkara bisnis, yaitu kalau ada perselisihan atau pertengkaran, dan juga kalau mau set up perusahaan di Amerika, saya juga bisa urusin. Ya begitulah, ya, 3 macam bidang ini saya yang spesialis. Belakangan ini ada keputusan dari US Supreme Court mengenai travel ban. Boleh Jason terangkan apa isi itu? Oke, Supreme Court itu menerima bandingan dari pihaknya administrasi Donald Trump yang tidak begitu setuju dengan keputusan dari Appeals Court yang di East Coast dengan yang di West Coast. Jadi keputusannya ini hanya sebagian saja. Nanti keputusan yang secara komplitnya itu mungkin akhir tahun ini keluarnya. Jadi keputusan yang baru-baru ini keluarnya kira-kira 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 26 Juni 2017. Jadi nanti untuk yang lebih komplitnya itu mungkin harus tunggu sampai akhir tahun ini baru kita ketahui. Ya. Jadi dari keputusan yang sebagian ini bersangkutan dengan travel ban, yaitu yang rentan untuk beberapa negara datang ke Amerika. Itu pun juga hanya sebagian saja yang terpengaruh oleh keputusan yang baru-baru ini, 2 hari yang lalu. Tapi secara garis besarnya, travel ban ini menyangkut 6 negara, yaitu Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dengan Yemen. Jadi, menurut keputusan yang baru-baru ini, menyatakan bahwa untuk warga negara dari 6 negara ini akan dilarang masuk ke Amerika kalau mereka itu tidak mempunyai hubungan yang bisa dibuktikan. Hubungan yang bisa dibuktikan, hubungannya itu apa? Hubungan keluarga atau hubungan dengan satu perusahaan atau organisasi di Amerika sini. Jadi contohnya, kalau dari orang yang dari warga negara ini sudah pernah disponsor untuk green card oleh saudaranya atau keluarganya di Amerika sini, sudah mempunyai satu hubungan keluarga, itu masih diizinkan masuk ke Amerika. Atau kalau seorang pelajar yang sudah mempunyai I-20, sudah diterima oleh sekolah di sini, dia tuh bisa dipersilakan untuk melanjutkan sekolahnya di sini. Atau kalau dia itu sudah pernah dapat sponsor dari satu perusahaan di sini untuk sebagai pegawainya, itu pun diizinkan untuk masuk ke Amerika. Jadi secara garis besarnya, untuk turis dari 6 negara ini yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan orang di Amerika, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada kontrak dengan satu perusahaan atau organisasi di Amerika, itu dilarang masuk. Nah itulah, jadi untuk sementara ini hanya itu saja yang keputusan yang baru kita terima dari 2 hari lalu. Tapi Supreme Court ini juga tidak begitu memberikan instruksi yang lebih detail. Contohnya, apa artinya dengan bisa membuktikan hubungan antara orang dari 6 negara ini dengan keluarga di sini atau dengan organisasi sini. Nah itu menurut Supreme Court menyatakan bahwa tergantung dengan Homeland Security yang mengeluarkan peraturannya. Ini juga bisa ada kontradik juga. Contohnya, kalau seseorang itu
Kalau menyatakan bahwa dia itu mempunyai saudara atau keluarga di Amerika yang dia ingin kunjungin, apakah itu menjadikan satu alasan oleh duta besar Amerika di luar negeri ini untuk menolak visanya datang ke Amerika, karena dengan kecurigaan orang ini akan mengungsi ke Amerika atau tinggal di Amerika selamanya. Bagaimana juga dengan orang yang ingin contohnya bekerja di Amerika dan menyatakan bahwa dia itu mau datang untuk diinterview oleh perusahaan di sini untuk bekerja. Kan masih belum diterima sebagai pegawai. Tapi dengan memberikan alasan itu, apakah dia nanti bakal ditolak visanya? Karena dianggapnya dia bukan sebagai turis, tapi datang dengan tujuan ingin bekerja dia. So, itu kita masih tidak tahu apa impact-nya terhadap orang-orang semacam itu. Jadi, secara garis besarnya itulah keputusan yang baru kita dapat 2 hari yang lalu dari US Supreme Court. Baik, itu impact-nya untuk temporary maksudnya 90 hari atau seterusnya? Menurut aslinya punya executive order itu menyatakan bahwa pemerintah itu ingin mempelajari cara-cara bagaimana untuk supaya lebih tepat lagi peraturannya itu. Nah, pembelajarannya ini bisa makan waktu 90 hari. Nah, kalau dalam 90 hari ini, kalau ternyata pemerintah masih merasa orang-orang dari warga negara ini tetap harus dilarang masuk, ya itu bisa mungkin pada waktu itu bisa ditentukan lagi, mungkin diminta 6 bulan atau setahun atau selamanya gitu. Jadi 90 hari inilah secara minimumnya yang pemerintah harus mempelajarin apakah dengan larangan ini apakah harus dilarang terus atau bisa dikeluarkan, maksudnya itu dihilangkan peraturannya terhadap salah satu negara ini. So, memang betul. Jadi peraturan itu menyatakan bahwa 6 negara ini dilarang masuk selama 90 hari. Begitu jawabannya, Pak. Kalau tidak salah ada bulan Oktober ada Supreme Court hearing lagi mengenai constitutional law, ya, mengenai ini travel ban. Tolong Jason bisa terangkan apa itu yang berikut tuh, yang pengadilan. Ya, itu yang masih belum kita ketahui bulan Oktober atau ini fall atau autumn. Ini yang secara besarnya yaitu apakah presiden itu mempunyai satu kekuasaan untuk melarang orang-orang dari beberapa negara masuk ke Amerika. Apakah Presiden Trump itu mempunyai authority untuk mengeluarkan peraturan semacam ini. Nah, itu nanti akan disidang di Supreme Court itu pada akhir tahun ini. Mungkin Oktober, mungkin November. Nah, dan kedua, yang bisa ditentukan juga apakah travel ban ini sebetulnya diskriminasi terhadap orang-orang yang beragama Islam. So, itu masih sama sekali belum ada keputusan mengenai itu. Apakah peraturan semacam ini dianggap mengikuti konstitusi atau tidak. So, jadi itu pun kita nggak tahu, kita harus tunggu sampai akhir tahun ini. Jadi itulah yang harus kita tunggu. Oke, baik Jason, saya sangat terima kasih untuk memberi waktu hari ini. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak John, sampai ketemu lagi.